Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat. Kram perut. Ya, kalau kita seandainya mengomongi masalah kram perut pada wanita, ini memang sering dirasakan ya. Apalagi juga banyak yang tulis di komentar maupun di Instagram saya yang menanyakan, "Dok, saya kram perut nih, tapi di luar menstruasi." Ada juga yang menstruasi. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas 5 penyebab kram perut selain tanda haid ya, selain ingin haid. Wanita itu memang sering mengalami kram perut identik, apalagi kalau pramenstruasi. Biasanya mengalami kram perut karena mau haid ya. Nah, jadi teman-teman harus waspada kalau seandainya kram perutnya itu di luar siklus menstruasi. Bisa saja ini merupakan adanya gangguan ataupun masalah kesehatan. Kram perut yang terjadi karena mau menstruasi ataupun pramenstruasi ya, ini gejalanya biasanya 5-11 hari menjelang menstruasi. Nah, tetapi kalau dirasakannya selain dari ataupun di luar siklus itu, teman-teman harus waspada. Bisa saja ini merupakan masalah kesehatan. Jadi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, jadi teman-teman ada penyebab ya, kenapa teman-teman mengalami kram perut selain dari mau haid. Yang pertama, endometriosis. Teman-teman harus waspada kalau seandainya mengalami endometriosis, karena ini merupakan salah satu penyebab teman-teman mengalami kram perut. Endometriosis ini adalah munculnya jaringan yang seharusnya melapisi rahim, dia malah menumpuk di luar rahim. Normalnya endometrium itu akan menebal menjelang ovulasi ya, dia mempersiapkan diri untuk calon bayi menempel di situ kalau seandainya terjadi pembuahan. Tetapi kalau tidak terjadi pembuahan, dia akan meluruh keluar bersama darah menstruasi. Namun pada wanita yang mengalami endometriosis, dia malah menumpuk ya, tidak keluar melalui jalan lahir, dia malah menumpuk di sekitar organ reproduksi. Nah, inilah yang menyebabkan nantinya akan terjadi peradangan, bisa timbul kista, bisa timbul jaringan parut. Nah, bisa timbul ya kram perut walaupun sedang tidak menstruasi. Kram perut akibat endometriosis ini dia mirip-mirip dengan mau haid ya, tetapi dia lebih sering, dalam 1 bulan bisa lebih sering. Kemudian juga di luar siklus menstruasi juga bisa terjadi kram perut. Nah, kemudian dia juga rasanya itu nyerinya, kramnya itu di punggung bagian belakang, bagian bawah, dan juga di perut bagian bawah. Biasanya teman-teman itu mengkonsumsi pil KB, disarankan mengkonsumsi pil KB untuk mengurangi rasa sakit akibat endometriosis ataupun dengan penyuntikan untuk menekan hormon. Atau juga bisa dilakukan operasi, tapi ini tergantung nanti dari dokter spesialis yang memeriksanya ya, jadi tidak sembarangan. Yang kedua, kista ovarium. Nah, teman-teman wanita kalau dengar kata kista ovarium mungkin sudah tidak asing ya, mungkin di sekitar lingkungan itu banyak yang mengalami ataupun ada yang mengalami kista ovarium. Nah, kista ovarium ini merupakan adalah cairan yang diselimuti kantung ya, yang terdapat di ovarium. Nah, ini bisa saja terjadi pada teman-teman. Nah, tapi saya harapkan tidak ya. Nah, kista ovarium ini bisa menyebabkan kram perut di luar siklus haid. Nah, jadi kalau seandainya mengalami kista ovarium, ini bisa terjadi kram perut. Kista ovarium biasanya itu bisa hilang sendiri ya, tidak butuh operasi. Tapi kalau memang tidak parah. Nah, kalau seandainya memang kondisinya harus operasi, ya berarti memang harus operasi. Itu tergantung dari dokter yang memeriksa. Ini memang perlu pemantauan saja atau memang harus dilakukan tindakan operasi. Nah, kista ovarium juga itu bisa sangat menyakitkan kalau kistanya itu pecah. Nah, ini rasanya sakitnya itu lebih hebat ya. Yang ketiga, fibroid rahim. Fibroid rahim ini merupakan tumor jinak yang terdapat di rahim ya. Ini keluhannya bisa kram perut, rasa kembung, kemudian juga nyeri saat berhubungan, rasa tertekan di usus dan saluran kemih. Jika teman-teman ada fibroid rahim ya, ini akan menekan rahim. Nah, apalagi kalau mau menstruasi. Nah, ini biasanya dia akan
mendorong jaringan itu keluar. Nah, ini bisa terjadi kram perut, ya sakit. Untuk tahu itu fibroid rahim atau bukan, nanti dokter akan memeriksa ya, bisa melalui USG ataupun pemeriksaan tambahan lainnya. Nah, jadi bukan sembarangan ditebak-tebak hanya dengan gejala itu fibroid rahim, memang harus dilakukan pemeriksaan. Yang keempat, timbulnya jaringan parut atau keloid. Kalau seandainya teman-teman pernah mengalami operasi perut ataupun operasi panggul ya, ini bisa saja timbul jaringan parut ataupun keloid ini. Nah, ini akan menyebabkan rahim itu ataupun di sekitar rahim akan kaku. Nah, jadi akan trauma gitu ya. Ini bisa disebabkan misalkan post kuretase ya, pernah kuretase, kemudian juga pernah operasi sesar ataupun juga operasi perut, kemudian infeksi rahim dan juga sebagainya. Kalau seandainya teman-teman ada jaringan parut ataupun keloid ini ya bisa saja teman-teman ya kram perut. Nah, kira-kira teman-teman pernah mengalami operasi atau tidak? Yang kelima itu kanker ovarium. Nah, jadi kanker ovarium ini juga gejalanya bisa kram, ya, nyeri, kembung, bahkan perdarahan yang tidak teratur. Nah, kalau seandainya teman-teman mengalami kanker ovarium, ini bisa terjadi kram. Nah, ini untuk memastikannya, dokter itu akan melakukan pemeriksaan panggul, ya, kemudian juga bisa di USG, dan juga yang terakhir untuk menentukan pasti atau tidaknya itu dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Itu tadi teman-teman 5 penyebab kram perut ya selain karena mau head. Nah, jadi memang kram perut kalau memang di luar siklus menstruasi, teman-teman harus hati-hati karena bisa saja itu merupakan masalah kesehatan yang bisa mengganggu, yang bisa tidak terdeteksi secara dini kalau diremehkan. Tidak ada salahnya kalau teman-teman pergi ke dokter spesialis ataupun ke dokter itu untuk memeriksakan apa sih kira-kira penyebab kram perutnya, berbahaya atau tidak. Nanti kalau memang diperlukan pemeriksaan penunjang ataupun pemeriksaan lainnya kan tinggal diperiksa. Jadi bisa diketahui, oh kram perutnya karena ini. Jadi jangan takut-takut ya untuk melakukan pemeriksaan. Karena lebih penting mengetahui secara dini. Karena nanti pengobatannya juga akan lebih bagus kalau lebih dini diketahui apa penyebabnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini, komen juga. Salam sehat, sampai jumpa.